Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Pramono. Saya dari kelas 05 MSP, NIM saya 80 40 18 04 11. Maksud dari saya menyampaikan video ini adalah untuk mengetahui apa itu definisi e-bisnis, bagaimana perkembangan sebuah e-bisnis, serta apa itu contoh dari e-bisnis. Seperti kita ketahui, awalannya adalah ialah elektronik, yang berarti elektronik bisnis, yaitu kegiatan ataupun transaksi yang digunakan tanpa pertukaran atau kontak fisik. Transaksi diadakan dengan secara elektronik atau digital. Sesuatu dibuat menjadi mungkin dengan pesatnya perkembangan komunikasi digital seperti sekarang ini. Baiklah, apa itu definisi atau pengertian dari e-bisnis? E-bisnis atau elektronik bisnis dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi. E-bisnis juga salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah dunia bisnis internal, melingkupi sistem, pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. E-bisnis memiliki karakteristik tujuan yang sama dengan bisnis secara konvensional. Hanya saja, e-bisnis memiliki cakupan yang berbeda. Bisnis mengendalikan pertemuan antara pebisnis seperti halnya rapat di tempat kerja khusus atau sekedar untuk berkenalan dengan partner bisnis. Sedangkan e-bisnis mengendalikan media internet sebagai sarana untuk memperoleh tujuannya. Baiklah, perkembangan e-bisnis. Menurut saya, bidang yang akan berkembang dan semakin terus berkembang pesat dengan adanya e-bisnis adalah bidang ekonomi. Mengapa demikian? Dikarenakan pada saat ini telah terjadi perubahan pola kegiatan ekonomi secara jelas. Sebagai contoh, saat ini berdagang makanan pun dapat dilakukan dengan metode e-bisnis melalui kemudahan penggunaan aplikasi pendukungnya. Contoh yang lain lagi adalah saat ini banyak kaum milenial yang menjadi penggerak usaha mikro. Mayoritas dari mereka tidak memproduksi produknya sendiri, melainkan menjalin kemitraan dengan produsen induknya. Tentunya sehingga mereka bisa fokus di marketing melalui internet. Contoh yang lain lagi adalah ojek online, yang semakin hari semakin banyak penggunanya jasa transportasi online tersebut, dan tentunya telah membantu membuka lapangan pekerjaan banyak orang. Jadi kesimpulannya mengenai video tentang e-bisnis ini, menurut saya di samping itu semua, dengan adanya e-bisnis ini para pelaku usaha yang menggunakan metode tradisional juga tidak sepenuhnya dirugikan, karena mereka bisa beralih menjadi mitra supplier bagi para pelaku usaha digital. Tetapi di sisi lain, tidak semua pelaku usaha yang menggunakan metode tradisional mampu untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, dan akhirnya dapat menyebabkan timbulnya gesekan panas antara pelaku usaha bisnis digital dengan para pelaku usaha tradisional. Menurut saya, semua itu tergantung bagaimana cara pelaku usaha menyikapi perkembangan zaman tersebut. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.